Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa jaga kesehatan dan jaga imunitas tubuh kita. Senantiasa ingat 3M ya, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 6, yaitu dengan judul dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Yang mana pada bab ini kita akan membahas tentang Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Baiklah anak-anakku sekalian, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Coba perhatikan, ini dia ayatnya. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Silahkan dibaca berulang-ulang kemudian dihafalkan sebagai bahan tugas tagihan nanti ketika pertemuan yang akan datang. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang pembacanya merupakan ibadah. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah, mengibaratkan Al-Quran sebagai ma'dubatullah atau hidangan Allah. Dengan kata lain, agar dapat menikmati hidangan Allah tersebut, kita harus dapat membaca, mengkaji, dan memahami Al-Quran sehingga mampu menikmatinya. Marilah kita selalu mencari ilmu pengetahuan dan rajin belajar membaca Al-Quran. Nah, di sini ada sebuah syair yang semua orang tentu mengetahui isi syair berikut, yang mana isinya adalah tentang menuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu itu harus dilakukan semenjak dini. Jangan menunggu dewasa untuk menuntut ilmu, karena dalam peribahasa dikatakan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, dan belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Kemudian selanjutnya ada teks yang diberi tanda petik, yaitu cintailah ilmu, carilah ilmu selagi usia muda, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, ini adalah sama isi kandungan dengan yang ada dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Untuk selanjutnya kita akan memahami kandungan Quran surat Al-Mujadilah dan Quran surat Ar-Rahman serta hadis terkait dengan menuntut ilmu. Setelah mengamati, menanya, mendiskusikan, mendemonstrasikan, dan mengkomunikasikan. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengartikan Quran surat Ar-Rahman dengan lancar, kemudian mengartikan Quran surah Al-Mujadilah serta hadis tentang menuntut ilmu dengan benar, menjelaskan makna isi kandungan Quran surah Ar-Rahman dengan tepat, menjelaskan makna isi kandungan Quran surah Al-Mujadilah serta hadis tentang menuntut ilmu dengan tepat. Di sini adalah makna dari Quran surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Quran surah Rahman ayat 33. Kemudian arti dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Nah, selain ayat yang kita sebutkan tadi, ada beberapa hadis yang merujuk tentang keharusan seseorang untuk menuntut ilmu. Di antaranya hadis berikut ini. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, di sini ada sebuah peribahasa, ya. Sukses tidaklah selalu dimiliki oleh orang yang pandai, tapi sukses akan lebih dimiliki oleh orang-orang yang gigih. Artinya, kepandaian itu belum tentu menjamin kesuksesan, tetapi kesuksesan itu diraih dengan kegigihan, dan orang yang gigih itu sudah tentu pandai. Jadi usaha dulu, baru hasilnya akan disesuaikan dengan usaha yang kita laksanakan. Sekarang kita akan lanjut ke isi kandungan dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama adalah sebab-sebab turunnya Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini turun berkenaan dengan suatu peristiwa, yaitu Rasulullah SAW pada suatu hari, yakni pada hari Jumat, sedang berada di Sufah, yaitu ruang tempat berkumpul dan sesekali dijadikan tempat tinggal. Sementara sahabat yang tidak mempunyai rumah tangga. Tempat itu agak sempit. Para sahabat baik dari kalangan Ansor maupun Muhajirin telah berkumpul mengelilingi Rasulullah SAW. Beberapa orang sahabat yang mengikuti perang Badar telah hadir. Kemudian datang pula yang lain. Mereka yang baru datang memberi salam dan Rasul pun serta sahabat menjawab salam tersebut. Artinya ayat ini turun berkenaan dengan kejadian tersebut, ya. Kemudian ini lanjutannya. Tapi mereka yang datang lebih dahulu, artinya yang sudah duduk, tidak bergeser sedikit pun dari tempat duduknya, sehingga mereka yang baru datang berdiri terus. Melihat hal itu, Rasulullah SAW merasakan kurang senang, karena di antara yang baru datang itu ada sahabat-sahabat yang mendapat penghargaan istimewa dari Allah. Mereka turut dalam perang Badar. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat yang bukan ahli Badar, "Hai fulan, berdirilah engkau. Hai fulan, berdirilah engkau." Lalu beliau menyuruh duduk para ahli Badar itu. Tapi yang disuruh berdiri adalah orang yang wajahnya menunjukkan ketidaksenangannya, dan orang munafik yang turut hadir ada yang membisikkan celaannya, seraya berkata, "Itu perbuatan yang tidak adil. Demi Allah, padahal ada orang dari semula sudah duduk, karena ingin mendekat dengan dan mendengar, tiba-tiba berdiri dan tempatnya diduduki orang-orang yang baru datang." Melihat yang demikian, Rasulullah SAW bersabda, artinya dirahmati Allah seorang yang melapangkan tempat buat saudaranya. Kemudian
Ini makna isi kandungan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isinya kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala itu berupa akal yang harus dikembangkan dengan cara belajar. Yang ketiga, belajar itu wajib agar kita dapat menguasai dunia untuk kebaikan umat. Kemudian makna isi kandungan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Isi kandungan dari Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang pertama adalah perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Yang kedua, perintah untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, perintah untuk memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Sementara makna dari hadis yang kita bacakan tadi yaitu bahwa setiap muslim wajib menuntut ilmu, baik itu muslim laki-laki ataupun perempuan. Lalu apa yang sikap yang harus kita tunjukkan setelah kita memahami isi kandungan dari Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33? Yang pertama, senang membaca buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta baik di langit maupun di bumi dengan terus menelaahnya. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Yang terakhir, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Ini sikap yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kita memahami Quran Surah Ar-Rahman dan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Selanjutnya, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai orang dan menghormati guru. Senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi isi kandungan dari Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan ini adalah ini adalah sikap yang harus kita tunjukkan setelah memahami Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan ini adalah sikap yang harus kita tunjukkan setelah memahami Quran Surah Ar-Rahman Al-Mujadilah ayat 11. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga senantiasa kita diberikan kemampuan untuk selalu menuntut ilmu dan selalu belajar, karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tetap semangat dan tetap berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu pada pembahasan materi selanjutnya. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.